Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rara Taujana dengan NIM 210420074. Di sini saya akan presentasikan materi pertemuan kedua yaitu tentang manajemen pertanahan. Pembahasan pertama mengenai pengertian manajemen pertanahan, tujuan manajemen pertanahan, prinsip manajemen pertanahan, proses manajemen pertanahan. Kita masuk pada pengertian manajemen pertanahan. Manajemen pertanahan adalah suatu pendekatan sistematis dalam pengelolaan sumber daya tanah yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan, pelestarian, dan pengembangan sumber daya tanah. Menurut Gunnar Petri, seorang ahli pertanian dan pengelola sumber daya alam, mendefinisikan manajemen pertanahan sebagai sistem konseptual untuk mengelola dan mengatur pemanfaatan lahan dan sumber daya terkait untuk memaksimalkan keuntungan jangka panjang dari tanah tersebut, sambil mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan sosial. Tujuan manajemen pertanahan. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas tanah dan pertanian. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekologi dan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat petani. Yang keempat adalah mengelola konflik dan penyelesaian sengketa tanah. Yang kelima ada pelestarian kualitas tanah. Dan yang terakhir ada mendorong investasi dan pengembangan infrastruktur. Prinsip manajemen pertanahan. Prinsip-prinsip manajemen pertanahan adalah panduan atau aturan dasar yang membimbing praktik dan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya tanah. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk mencapai penggunaan tanah yang berkelanjutan, melindungi lingkungan, dan mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kepemilikan, yang pertama yaitu kepemilikan dan hak kepemilikan tanah yang jelas. Prinsip ini menekankan pentingnya memiliki sistem hukum yang jelas dan transparan terkait kepemilikan tanah, serta hak-hak yang terkait dengannya. Hal ini termasuk registrasi tanah yang akurat, pembagian hak-hak tanah yang adil, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik tanah. Yang kedua adalah penggunaan tanah yang berkelanjutan. Prinsip ini menekankan pentingnya pengelolaan tanah dengan cara yang tidak merusak dan menjaga keberlanjutan produktivitas tanah dalam jangka panjang. Hal ini melibatkan praktik-praktik seperti konservasi tanah, rotasi tanaman, pemupukan yang tepat, dan pengelolaan air yang efisien. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini mengakui kepentingan yang melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan tanah. Partisipasi ini memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang implementasikan memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Yang keempat ada perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat. Prinsip ini mengakui hak-hak tradisional masyarakat adat terkait dengan tanah dan sumber daya alam lainnya. Ini mencakup hak-hak akses, penggunaan, dan kepemilikan tanah yang diakui secara hukum dan dihormati oleh pemerintah dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan tanah. Yang kelima, ada keadilan dalam akses pemanfaatan tanah. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi akses dan pemanfaatan tanah. Hal ini melibatkan penyediaan kesempatan yang adil bagi semua individu dan kelompok untuk menggunakan hak dan memanfaatkan tanah sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keenam ada transparansi dan akuntabilitas. Prinsip ini mengharuskan proses pengambilan keputusan terkait tanah untuk dilakukan secara transparan dan pihak-pihak yang terlibat tanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini mencakup penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang penggunaan tanah dan proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh, ada berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lingkungan ini menekankan pentingnya pengelolaan tanah dengan cara yang memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan yang optimal antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Proses manajemen pertanahan. Yang pertama ada identifikasi dan inventarisasi tanah. Langkah pertama dalam proses manajemen pertanahan adalah mengidentifikasi dan melakukan inventarisasi tanah yang tersedia. Ini melibatkan pemetaan dan pengumpulan data mengenai karakteristik fisik, kimia, dan biologis dari tanah, serta pengumpulan informasi tentang penggunaan lahan saat ini dan sejarahnya. Yang kedua ada penetapan kebijakan penggunaan tanah.
Setelah informasi tentang tanah dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menetapkan kebijakan penggunaan tanah yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini dapat mencakup zonasi lahan untuk pertanian, pemukiman, konservasi, atau penggunaan lainnya, serta penetapan atau aturan terkait dengan penggunaan dan pengelolaan tanah. Yang ketiga ada perencanaan tata ruang dan spasial. Proses penajaman pertanahan juga melibatkan perencanaan tata ruang dan spasial untuk mengatur distribusi dan penggunaan tanah secara efisien dan berkelanjutan. Ini termasuk penyusunan rencana tata ruang wilayah, peta zonasi, dan regulasi tata ruang yang mengatur penggunaan lahan di berbagai wilayah. Yang keempat, ada pemberian hak dan sertifikasi tanah. Salah satu aspek penting dari manajemen pertanahan adalah memberikan hak kepemilikan tanah yang jelas kepada pemilik tanah atau pihak yang berhak. Ini melibatkan proses pendaftaran dan sertifikasi tanah, di mana pemerintah memberikan bukti resmi tentang kepemilikan atau hak-hak tertentu terkait tanah dan kepada pemiliknya. Yang kelima ada pengawasan pengendalian penggunaan tanah. Proses manajemen pertanahan juga mencakup pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah dengan kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pemantauan aktivitas penggunaan tanah, penerapan aturan terkait penggunaan tanah, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan tanah. Yang keenam ada evaluasi dampak lingkungan. Selama proses pengambilan keputusan terkait penggunaan tanah, penting untuk melakukan evaluasi dampak lingkungan untuk menilai konsekuensi potensial dari kegiatan tersebut terhadap lingkungan dan ekosistem. Evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi risiko lingkungan dan mengembangkan strategi mitigasi yang tepat. Yang ketujuh ada pengelolaan perubahan dan penyesuaian. Manajemen pertanahan juga melibatkan pengelolaan perubahan dan penyesuaian terhadap kondisi baru yang mungkin terjadi, seperti perubahan iklim, perkembangan ekonomi, atau kebijakan yang berubah. Ini merupakan proses perencanaan, adaptasi, dan inovasi untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan tanah. Yang kedelapan ada pelaporan dan evaluasi kinerja. Langkah terakhir dalam proses manajemen pertanahan adalah pelaporan dan evaluasi kinerja untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan praktik yang telah dilaksanakan. Ini melibatkan pemantauan dan pengukuran indikator kinerja. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.